Hari ini Sabtu 27 Februari 2021. Di video-video sebelumnya bahwa saya seringkali mengatakan bagaimana kita peduli terhadap persoalan kemiskinan, khususnya di Kota Tasik, pada umumnya di Indonesia. Kemudian ada dua hal yang tentu ini sangat penting untuk kita lakukan, yakni bagaimana kita melakukan pembenahan penanganan kemiskinan melalui perubahan sistem pendataan warga miskin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem transparansi publik, termasuk bagaimana kita bisa mentransparankan anggaran yang dikelola oleh pemerintah, yang itu adalah hak masyarakat. Nah, jadi dua program itu yang sedang kita buat. Berkaitan dengan tahun 2021 ini di Kota Tasik khususnya, jelang Pilwalkot ya, Pilwalkot yang entah itu 2022 dilaksanakannya atau di 2024, tapi hari ini sudah muncul para calon-calon wali kota Tasikmalaya. Saya sebagai warga masyarakat Kota Tasik berkeinginan dan mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, juga kepada para RT dan RW sekota Tasikmalaya. Jangan salah di dalam nanti pada saat pemilihan wali kota ini sudah mendekat. Jadi jangan salah pilih terhadap para calon yang nanti akan ditetapkan. Kenapa? Karena yang pertama, kita harus pintar dan cerdas pada saat memilih calon pemimpin kita. Kita harus memilih kepada calon yang betul-betul mau melaksanakan dua program, yang itu di dalam program itu akan terbukti dan akan menjadi sebuah terobosan baru ketika bicara tentang kemiskinan. Kenapa? Karena di Kota Tasik ini sampai saat ini masih mempunyai predikat kota termiskin se-Jawa Barat. Padahal kalau dilihat dari perkembangan mungkin ekonomi, bahwa Kota Tasik ini boleh dikatakan salah satu kota perdagangan termaju di wilayah Priangan Timur. Yaitu bisa dibuktikan bagaimana warga masyarakat Garut misalkan, atau Pangandaran, Banjar, Ciamis, termasuk Kabupaten Tasikmalaya, warga masyarakatnya itu seringkali berkunjung ke Kota Tasik, terutama dalam hal shopping atau belanja misalkan. Karena di Kota Tasik sudah banyak bermunculan yang namanya mal-mal, terus kemudian toko-toko modern. Di Kota Tasik itu sangat luar biasa, pesat sekali pembangunan persoalan mal-mal dan toko modern. Nah, kembali kepada persoalan pemilihan wali kota Tasikmalaya yang kemungkinan besar ini terjadi di tahun 2024. Maaf. Sekali lagi, kita sebagai warga masyarakat harus cerdas di dalam memilih, dan saya mengajak kepada para RT, para RW juga harus betul-betul memilih calon wali kota yang mau melaksanakan dua program. Itu saja. Yang pertama, programnya adalah melakukan perubahan terhadap penanganan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Jangan seperti yang sekarang terjadi. Semisal hari ini bansos banyak berseliweran, banyak digelontorkan oleh pihak pemerintah pusat kepada daerah, khususnya di Kota Tasikmalaya, dengan memakai data tahun 2014. Dan ini tidak relevan, karena hari ini adalah tahun 2021. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa pemerintah daerah ini tidak melakukan updating data? Dan sementara datanya ini berseliweran, ada di BPS, ada di Dinsos, ada di Diskoperindag, ada di Disdukcapil mungkin, dan di pemerintah atau di OPD yang lain juga mungkin ada melakukan pendataan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita harapkan adalah ada sebuah gerbang data ya. Jadi cukup satu lembaga yang memegang data. Tapi data itu pun dipegang oleh seluruh masyarakat. Jadi bisa terkontrol. Dan ada targetan-targetan tentang penanganan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Jadi jangan kemiskinan ini dipelihara. Nah, kalau hari ini kesannya itu adalah kemiskinan dipelihara. Tidak ada targetan misalkan si warga miskin ini dalam jangka 1 atau 2 tahun ini harusnya sudah tidak miskin lagi.
Jadi yang terjadi saat ini adalah kemiskinan semakin meningkat di Kota Tasik. Nah, yang kedua adalah program bagaimana membuat sebuah sistem transparansi publik mengenai anggaran yang ada di pemerintahan. Nah, selain keuntungannya daripada membuat sebuah sistem transparansi publik adalah menghindari atau pencegahan dini dari perilaku korupsi. Nah, ini yang dua hal ini yang sangat penting dipunyai oleh seorang calon wali kota Tasikmalaya. Jadi ketika ada calon wali kota ke depan yang mengusung dua program tersebut, maka itu wajib dipilih oleh kita semua. Karena kita ini sudah jenuh, sudah bosan, sudah melakukan kontrol sosial dengan cara audiensi, dengan aksi gerakan moral misalkan dari berbagai elemen masyarakat. Tapi dampaknya itu sama sekali tidak ada. Jadi yang paling penting hari ini adalah bagaimana calon wali kota ke depan harus dapat mengusung dua program tersebut. Ini demi Kota Tasikmalaya ke depan lebih baik lagi, sehingga tidak lagi pemerintah ini menjadi sorotan publik yang berkaitan dengan perilaku korupsi. Karena memang perilaku korupsi ini dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu masih terjadi sampai saat ini. Nah, mari kita sama-sama, saya Dede Sukmajaya, untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan bersama-sama melakukan hal yang terbaik bagi Kota Tasikmalaya ke depan. Saya Dede Sukmajaya, simak video selanjutnya. Salam sejahtera.